lanjutkan lagi ya. Nomor 6, masih banget. Nah, jadi soal ini disusun dari yang paling mudah dulu, baru menuju yang susah. Dan insya Allah kalau misalnya kalian mengerjakan dan memahami 9 soal dari video ini, insya Allah bisa. Lanjutkan ya, nomor A, ZN2+. Ada nomor 6, ada dari data beberapa potensial elektroda berikut. Ada data Zn, Cd, kadmium, Cu2+, dan perak. Itu masing-masing minus 0,76, minus 0,4, dan 0,34, dan 0,8. Pertanyaannya, reaksi yang dapat berlangsung yang mana ya? Nah, ingat, cara menentukan reaksi yang berlangsung itu ada dua cara. Yang pertama bisa melihat dari data nilai E-cell-nya. Yang kedua, dari deret voltanya. Karena di sini udah ada nilai ERET-nya, ingat perbedaan E-cell sama ERET. Kalau E-reduksi itu biasanya untuk 1 logam. Kalau E-cell itu berarti penjumlahan atau selisih dari 2 logam yang dipakai untuk elektroda. Jadi pertanyaannya, mana reaksi yang bisa berlangsung? Reaksi yang berlangsung itu punya syarat, yaitu E-cell-nya nanti itu nilainya positif. Jadi kita harus cari selisih nilai yang positif. Nah, kalau hanya menggunakan 2 logam seperti ini, Zn sama Cu, kalian tinggal rumuskan gimana mencari rumus E-cell. E-cell tuh mencarinya E reduksi dikurang E oksidasi. Ya. Nah, kalau kalian menggunakan rumus ERET dikurang E oksidasi, itu kalian nggak perlu obah-obah apakah dia reduksi ya, kok soal ini dia reduksi ya, padahal dia oksidasi. Kalian nggak usah perlu posisinya kalian balik-balik, kalian langsung pakai aja nilainya. Nggak usah misalnya di soal ini reduksi nih, tapi di data soal kita malah dia oksidasi. Itu nggak usah kita pikir dan kita bolak-balik, nggak usah. Pakai aja angkanya langsung. Nah, nomor A. Siapa yang reduksi? Reduksi itu berarti dari tinggi ke rendah. Menurun. Ini 2 plus, ini 0. Muatan ya yang kita lihat. Cu nggak ada apa-apa, 0 berarti 2 plus. Di soal ini, yang nilai SL-nya itu, yang reduksi adalah yang besar yang turunnya. Di sini 2 plus menjadi berarti Zn. Berarti minus 0,76 dikurang, buka kurung, si oksidasinya tuh Cu. Cu tuh positif 0,34. Nah, berarti kalau seperti ini nilainya masih negatif ya. Nah, berarti ini negatif 0,76. Saya hitung pakai kalkulator dulu, 34, berarti masih negatif 0,42. Nah, karena nilainya negatif, berarti reaksi berikut tuh tidak spontan. Terus yang di sini, SL-nya. Berarti sama dengan, di sini yang reduksi itu siapa ya? ZCD itu 0 ke 2 plus, berarti ini oksidasi, otomatis Zn ya, yang reduksi, minus 0,76 dikurang, yang oksidasi itu adalah si CD. Berapa nilai CD? Minus 0,4. Ini juga masih negatif ya. Coba lihat, minus 0,76 ditambah 0,4. Berarti masih besaran utang negatifnya. Berarti 0,36. 0,36 berarti masih. Kemudian ini adalah Cu2 plus berarti kemudian Cu2 plus berapa nilai reduksinya adalah Cu2 plus karena 2 plus kan 0. Cu2 plusnya adalah 0,34 dikurang siapa yang oksidasinya Ag 0,8. Ini juga makin negatif hasilnya.
karena besar yang minus. Kemudian di sini reduksi adalah CD 2+, ini juga nggak bisa ya. Kayaknya ini sel sama dengan reduksinya adalah CD minus titik 0,4 dikurang buka kurung si CU. CU itu adalah 0,34. Berarti masih besaran yang negatif ya. Coba lihat. Negatif 0,4 ini berarti sama dengan negatif 0,56. Terus CD reduksinya AG ya 0,8 dikurang si CD adalah kurang lagi minus 0,4. Di sini nilainya menjadi 1,2 volt. Nah, seperti dilihat 1,2 voltnya positif, berarti yang spontan itu adalah yang E. Seperti itu. Kemudian lanjut nomor 7. Suatu logam X itu dapat mengendapkan tembaga dan larutan Cu. Perhatikan, ini sering soal kayak gini nih sering kejadian di soal universitas karena kayak logika. Logam X dapat mengendapkan tembaga dari CuSO4. Jadi seperti ini. Kalau suatu logam tuh bisa mengeluarkan logam lain dalam bentuk larutan, berarti X ini dikatakan reaktif. Ini kita katakan reaktif. Ini kita katakan reaktif. Dan kalau reaktif tuh, kalau dalam redoks tuh berarti dia oksidasi. Berarti ini adalah oksidasi. Nah, jadi kalau kita buat garis nih, kita deretkan logam ya. Nih, ini negatif. Ini adalah oksidasi. Kemudian ini positif, dan ini adalah reduksi. Maka oksidasi ini lebih reaktif artinya. Berarti X dapat mengendapkan atau mengeluarkan tembaga dari Cu, berarti X cukup reaktif dibanding Cu. Berarti posisi X dulu, baru Cu, lembaga Cu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tetapi logam X tuh nggak bisa bereaksi sama logam dari Zn. Nah, berarti kalau X tidak bisa bereaksi dengan Zn, berarti X ini kurang reaktif dibanding Zn. Berarti kalau X kurang reaktif dibanding Zn, berarti siapa yang lebih reaktif? Karena X tidak kurang reaktif dibanding Zn, berarti Zn-nya yang lebih kuat dibanding X. Berarti kalau lebih reaktif Zn, makanya X nggak bisa ngeluarin Zn. Maka posisi Zn itu ada di sebelah sini. Tuh. Jadi ini deretnya. Terus pertanyaan soalnya baru kita jawab. Tambahnya kuatnya sifat reduktor. Sifat reduktor seperti kita ketahui, reduktor itu artinya dia mengalami oksidasi. Jadi ini masih deretnya ya. Baru kita masuk ke soal mengalami oksidasi. Ya, di sini yang semakin kuat mengalami oksidasi makin kuat. Nah, berarti di sini yang makin kuat oksidasinya itu adalah Zn. Pertanyaan soalnya itu semakin kuat, berarti dari lemah ke kuat. Yang lemah itu Cu. Jadi Cu itu kan reduksi, berarti oksidasinya lemah. Baru X, baru yang paling kuat oksidasinya itu adalah Zn. Gitu. Jadi CuXZn. Seperti itu. Kemudian soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini susah-susahnya tuh kayak kembali ke persamaan reaksi yang coret-coret. Jadi kadang kita menghitung jumlah sel itu menggunakan rumus Eret kurang EOX. Itu kalau logamnya ada 2.
Nah, pada kasus kayak soal nomor 8 itu perhatikan ada FE, ada CU, kemudian ada juga SN, berarti ada 3 logam yang terlibat. Nah, kalau ada 3 logam yang terlibat, kemudian FE, coba lihat data FE tuh nggak ada bereaksi sama SN di data SL-nya, tapi SN-nya di sebelah sini. Berarti soal ini menggabungkan banyak data. Jadi kalau kalian ketemu mencari SL tapi logamnya itu lebih dari 2, kan bingung mau pakai siapa yang saya mau cari FE tapi nggak ada data FE yang sendirian nilainya. Maka kalian boleh pakai penjumlahan reaksi. Nah, penjumlahan reaksi. Jadi ingat datanya tuh harus mengikuti soal. Jadi kalian harus ubah data ini tuh menjadi soal. Posisinya juga sama. Nah, masih ingat kalau kita di sini FE di data berapa dari 1, ini saya pakai A ya. Ada A. Ya, terus data FE di sini berarti di sebelah kiri itu dia minta data FE, data A, B, C mana yang ada FE doang. Berarti cuma data A, berarti saya pakai data A. Di sini di soal tuh 1, di data juga 1, berarti nggak kita ubah, kita pakai aja, saya tulis ini ya. Terus berarti FE-nya selesai, baru saya selesaikan SN, SN2+, di mana data SN2+? Oh, di B. Posisinya sama-sama di kiri, sama, berarti pakai data B, nggak perlu dirubah. Ini data B. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebenarnya kita udah selesai nih sampai sini. Cuman coba perhatikan, ada suatu logam yang hilang, yaitu Cu2+. Nah, di soal nggak ada, berarti kita harus buang Cu2+. Nah, kalau yang cara membuangnya, kita harus ubah data Cu2+ itu dengan dicoret, dengan memberikan data yang berlawanan. Jadi berikan data mana yang ada Cu2+, data C. Supaya Cu2+ ini bisa hilang, karena kan di soal nggak ada, maka Cu2+ ini harus diletakkan data berikutnya itu berseberangan. Kalau Cu2+ berada di sebelah kiri, maka data yang berikutnya itu kita ubah sebelah kanan agar bisa kita coret. Berarti gunakan data C, kasih tahu reaksi reaksinya dibalik. Nah, kalau dibalik tuh berarti artinya Cu dulu, Cu menjadi, kita balik ya. Cu-nya dibalik, kemudian dibalik menjadi Cu2+ tambah 2 elektron, terbalik. Nah, ingat ketika reaksi kita balik, nilai E-nya juga berubah. Dari awalnya itu adalah positif 0,34, kan kita balik menjadi 0,34. Nah, kenapa kita harus membalik datanya? Kenapa? Kita harus mencoret Cu2+, karena di soal itu tidak ada. Baru kita jumlahkan reaksinya. Ya, baru kita coret. Nah, pencoretan itu bisa dilakukan atau kalau dia ada data yang berlawanan. Misalnya datanya sebelah kiri, satunya sebelah kanan. Nah, Cu2+ sebelah kiri itu sama dengan data Cu2+ di sebelah kanan. Jadi dicoret. Ya, kemudian ada yang sama, yaitu 2 elektron. Oke, ini. Nah, kemudian Cu. Sebelah sini berseberangan, dicoret juga. Jadi pencoretan data atau pembuangan dibuang, dieliminasi datanya itu hadapkan
zat tersebut tuh yang sama tapi berlawanan. Makanya data C kan belum dipakai nih tadi. Jadi saya pakai tapi reaksinya dibalik agar data C ini hilang. Menjadi masukkan nilainya. Berarti Fe masukkan. Berarti Fe ditambah Sn menjadi Sn tambah Fe. Ini saya copy paste aja ya, karena biasanya kalau nulis agak lama. Ditambah seperti itu. Terus berapa volt itunya? Tambahkan 0,7478. Berarti E selnya 0,78 0,78 dikurang 0,14 dikurang 0,34. Jadi sama dengan dikurang 0,14 0,34. Berarti sama dengan positif 0,3. Nah, volt. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak selamanya kayak monitor Excel itu tinggal eret kurang EOX. Kalau lebih ada dikasih lihat reaksi dan logamnya itu sampai lebih dari 2, itu cara cepat. Bukan cara tepatnya menggunakan penjumlahan reaksi. Begitu. Kemudian soal berikutnya. Oke. Ada suatu reaksi potensial standar. Nah, pertanyaannya adalah berapa kalau reaksinya itu Li menjadi dan Cu. Di sini seperti dilihat Li oksidasi, Cu reduksi kan, sementara nggak ada Li yang berpasangan juga dengan Cu. Tapi ada data-data soal, maka kita bisa pakai cara penjumlahan reaksi. Nah, jadi kita penjumlahan reaksi, kalau reaksinya dibalik, E-nya kita berubah tanda. Li menjadi Li plus, berarti data berapa? Data A. Jadi A ya, apakah posisinya sama-sama di kiri? Sama, karena di kiri sama, berarti data A langsung kita pakai. Saya tulis ulang ya. Nah, nih. Kemudian di soal itu dia minta Cu2+. Nah, mana data Cu2+ di sebelah kanan? Berarti antara C sama D. Pakai C atau D? Nah, lihat. Kalau kita pakai C, di sini ada Fe enggak? Nggak ada. Berarti kita bakal nambahin zat baru lagi. Padahal di soal itu cuma minta Li sama Cu. Berarti kita jangan masukin Fe lagi, karena data C itu malah bikin banyak lagi data yang lain. Berarti kita pakai data D. Nah, di posisi sini data D, Cu-nya juga di sebelah kanan, soal juga kanan. Berarti udah sama. Berarti masukkan langsung. Kalau tidak sama di mana? Dibalik. Kalau dibalik berarti Cu di depan, Zn di belakang misalnya. Maka E-nya kalian ganti. Selesaikan. Ada yang bisa dicoret? Ada, yaitu ini ya. Nah, berarti soalnya menjadi Li plus
Itu berarti E-nya sama dengan 2, selnya ya sama dengan 1,14 volt gitu. Sekarang kita lanjutkan lagi soal nomor 10. Nah, ketika tadi 1 sampai 9 itu kan esai. Sekarang saya lanjutkan ke nomor 10 dengan beberapa ada pilihan ganda, ada 10A dan 10B. Nah, jika ada sel volta, itu ada soal gambarnya. Itu perhatikan ada soal, ada menggunakan elektroda Mg dan Cu, kemudian arahnya itu ada lihat arah, voltase volt. Nah, itu larutan MgSO4 dan CuSO4. Di mana diketahui E-rate dari Mg adalah minus 2,37 dan ECU 0,34. Nah, perhatikan arah sel, tentukan diagram selnya. Masih ingat kalau diagram sel itu, cara membuat diagram sel itu adalah oksidasi ditulis lebih dahulu. Diagram sel itu yang ditulis adalah oksidasi, kemudian baru jembatan garam, baru reduksi. Jembatan garam boleh ditulis miring ataupun lurus ya. Nah, bagaimana menentukan oksidasi sama reduksinya? Ada 2 cara kalau melihat data di sini. Bisalah menentukan oksidasi dan reduksinya. Oksidasi dan reduksinya menggunakan siapa oksidasi, siapa reduksinya menggunakan 2 cara. Karena di sini ada 2 data penting. 1, bisa menggunakan gambar arah panah. Gambar arah. Di arah di sebelah sini terlihat Mg menuju Cu. Nah, seperti kita ketahui, arah reaksi itu selalu dari oksidasi menuju reduksi. Nah, kemudian dari gambar ini kalau kita cocokkan arah panahnya, lihat Mg arah panah menuju Cu. Jadi dengan kata lain, Mg ini ngalamin oksidasi, reduksinya Cu. Jadi menggunakan cara pertama. Cara kedua bisa menggunakan data nilai. E dari Mg itu nilainya adalah 2,37 volt. Kemudian E dari Cu itu adalah 0,34. Nah, dari sebelah sini bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan data nilai E reduksi dari suatu logam. Kenapa reduksi? Karena daftar sel volta itu diukur voltasenya itu dalam bentuk reduksi. Jadi seperti itu ya, makanya namanya E-rate. Nah, kalau lihat seperti ini, masih ingat kalau nilainya negatif sama positif. Kalau ada 2 logam yang nilainya negatif sama positif seperti ini, yang lebih kecil adalah oksidasi. Mana yang lebih kecil? 0,34 sama 2,37. Oh, ini alami oksidasi. Yang sebelah sini mengalami reduksi. Nah, sama kan oksidasi Mg, reduksi Cu. Berarti jawaban yang pertama adalah Mg dulu, oksidasi, baru Cu reduksi. Kalau kita lihat ada jawaban A sampai D. Nah, perhatikan notasinya. Di sini ini oksidasi, berarti Mg menjadi Mg2+. Betul kan? Oksidasi kan naik, berarti dari rendah ke tinggi. Rendahnya suatu logam itu muatannya 0. Naiknya tuh tergantung. Nah, di sini lihat 2+. Terus reduksinya Cu. Berarti jawabannya adalah yang bentuk reduksi Cu itu adalah D. Seperti itu. Nah, pertanyaan keduanya adalah kalau begitu bagaimana harga potensial selnya? Lihat di soal ini hanya menggunakan 2 logam elektrode, yaitu si Mg dan Cu. Kalau ada cuma 2 logam, kalian bisa langsung menggunakan perhitungan cepat, di mana SL itu sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi.
Siapa di soal ini yang reduksi tadi? Yang reduksi adalah CU, maka nilainya, nah saya ingatkan kembali ya, jadi saat menggunakan Excel, ERAT kurang EOX, kita tuh tidak boleh bilang E besar dikurang E kecil. Itu tidak boleh. Kenapa? Kadangkala E besar itu, nilai yang besar itu posisinya lagi sebagai oksidasi di soal ini. Jadi nggak boleh besar kurang kecil langsung. Kadangkala suatu soal itu memberikan juga reaksi yang tidak spontan. Kalau kita tulis positif, besar kurang kecil, itu nilainya pasti semua reaksi akan spontan. Nah, jadi kalau kita mau membuat menghitung esainya harus berdasarkan reaksi dari soal dulu. Nah, di soal ini udah bilang kalau yang datanya oksidasinya tuh CMG, reduksinya CU. Jadi seperti itu ya, jangan langsung besar kurang kecil. Sesuaikan siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi. Di sini reduksinya adalah 0,34 alias CU, dikurang oksidasinya adalah minus 2,37. Berarti sama dengan 0,34 ditambah negatif 2,37 positif 2,71 volt. Jadi jawabannya itu adalah A, di mana reaksi berikut adalah reaksi yang standar terjadi atau spontan. Begitu. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal 11. Nah, di soal 11 itu saya mulai memasukkan korosi. Nah, seperti korosi adalah salah satu aplikasi dari redox dan reaksi yang termasuk di alam itu terjadinya spontan. Seperti yang sudah dipelajari di video materi, mana yang menyebabkan korosi. Jadi yang menyebabkan korosi adalah suhu atau pH H2O, minyak, dan elektrot. Mana yang bukan? Yang bukan adalah D, minyak. Jadi jangan lupa faktor utama penentu adanya korosi itu adalah adanya H2O kontak dengan air, kontak dengan oksigen, diperburuk dengan adanya dipercepat lagi dengan kondisi satu suhu boleh, dipercepat dengan suhu. Biasanya kemudian dipercepat ya minyak, dipercepat pH, kemudian adanya zat elektrolit, permukaan tidak rata, makanya contoh permukaan tidak rata itu ada gergaji itu lebih cepat gitu, jadi seperti itu. Nah, kalau adanya oksigen itu, adanya oksigen dan air, itu kalau ada minyak, air itu tidak bisa bercampur dengan minyak. Oksigen juga nggak bisa masuk. Makanya yang menyebabkan korosi itu kecuali minyak. Minyak justru memperlambat adanya korosi. Oke. Kemudian soal nomor 12. Nah, soal berikut merupakan salah satu soal yang sering kali kita temui di soal UN. Contohnya ya. Nah, ini saya anhidros. Nah, pokoknya anhidros ya. Proses korosi mana yang paling lambat terjadi? Jadi tadi yang paling cepat korosi itu bisa diperburuk dengan adanya asam, pH. Nah, sekarang lihat, anhidros ini artinya anti air, berarti ini menghisap air, menghisap kelembapan oksigen. Jadi kalau ada anhidros seperti ini, berarti dia tidak mudah berkarat. Namun kalau anhidrosnya habis, berarti oksigen dan airnya kembali bisa ada. Jadi ini mencegah korosi
tapi punya waktu tertentu. Kemudian paku sama air. Ada oksigen karena tempatnya terbuka, berarti dia mudah berkarat. Kemudian di sini paku sama air. Ada air tapi ditutup, berarti kontak sama oksigennya kurang banyak, berarti tetap berkarat tapi lebih lama dibanding yang ini. Kemudian paku sama minyak. Sudah paku sama minyak ini kan artinya dia tidak bisa masuk air karena minyak. Kemudian ditutup lagi dengan tutupnya, berarti dia tidak bisa kontak sama oksigen. Dibanding anhidros yang tidak berkarat tapi terbatas, kalau anhidrosnya habis berkarat airnya, maka paku sama minyak lebih lambat untuk berkarat. Kemudian yang kelima, paku dibuka, berarti ada oksigen. Udah gitu dikasih air, ada lagi garam, berarti cepat banget. Dia udah terbuka, ada oksigen, kemudian ada lagi garam, berarti pertanyaannya udah ya, korosi mana ya yang berlangsung paling lambat? Yang paling lambat itu adalah gelas, apa ya? Paku dan minyak. Nah, jadi karena satu dia ditutup, berarti dia tidak bisa kontak lagi dengan oksigen. Kemudian dia dikasih minyak lagi, berarti dia tidak bisa disentuh sama air. Maka dua faktor utama dari korosinya itu udah jauh, makanya dia lebih lambat. Kalau anhidros tadi bagaimana? Kalau anhidros tadi dia tidak bisa berkarat memang, tapi kalau anhidros ini sifatnya terbatas. Kalau kristalnya atau zatnya habis, maka proses pengkaratan dari paku itu akan mulai terjadi lagi. Begitu. Kemudian soal nomor 13. Nah, ini sering juga nih terjadi. Dan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita kalau kita mau menyimpan peralatan logam kita, misalnya perhiasan. Nah, kita bisa pikirkan direct volta ini. Berikut percobaan ada logam besi yang dihubungkan dengan logam lain. Kemudian diletakkan di tempat yang sedikit asam dan sedikit lembab. Nah, mana yang paling cepat? Nah, perhatikan pada kasus ini nih, kita tuh akan melindungi besi loh. Jadi, yang kita lindungi itu besi. Perhatikan. Nah, ini. Jadi, gimana caranya besi itu tidak boleh rusak? Nah, kan kita soalnya mau melindungi besi. Tapi pertanyaan soalnya tuh, di kasus mana 1, 2, 3, 4, 5 itu besinya malah yang ngalamin korosi atau besinya lebih cepat. Nah, korosi itu seperti diketahui adalah bentuk dasar dari berkarat kan, korosi kan berkarat. Nah, jadi korosi paling cepat itu artinya dia berarti mengalami oksidasi. Nah, kalau kalian tidak ada data seperti nilai eretnya, hanya ada 2 logam seperti ini, maka kalian harus hafalkan deret volta. Gimana mencari deret voltanya? Yuk, lihat. Ini saya, kalian boleh buat kalimat sendiri. Ya, saya buat dulu ya. Kemudian cari pekat pola nikahi hidangan sup dari hidangan sup. Ini salah satu ya, baby. Kalian boleh hafalkan sendiri, ini adalah deret voltanya. Semakin disebut duluan, berarti itu dia lebih mengalami oksidasi. Jadi jangan lupa ini sebenarnya berurutan panjang. Ke sini sebenarnya.
Nah, cuman karena papanya nggak muat, jadi saya tulis di sini. Nah, kemudian yang ada di sebelah sini berarti syarat. Nah, yang disebutkan itu adalah, nah, sebelah sini adalah nilainya negatif, sebelah sini nilainya positif. Oksidasi. Sebelah sini adalah reduksi. Nah, berarti kita bisa lihat ya, nomor pertama, kalau Mg sama Fe, ini Mg, ini Fe, ini Mg, ini Fe. Perhatikan cara ngelihatnya, ini ada Mg, ini ada Fe, nah seperti ini. Nah, Mg sama Fe, nomor pertama ya, siapa yang lebih oksidasi? Berarti Mg kan lebih di sebelah kiri, maka pada kasus ini, jadi kalau saya tandain merah berarti itu logam yang rusak ya atau mengalami korosi. Jadi kalau ada Mg sama besi, itu yang lebih kiri adalah si Mg mengalami oksidasi. Berarti yang rusak duluan alias korosi itu si Mg. Nah, oh berarti bukan. Dia nanya besi yang rusak. Kemudian mangan sama besi. Mangan mana? Mangan tuh Mn. Saya tulis ya, ini Mn, ini besi. Seperti kita lihat, Mn tuh lebih sebelah kiri daripada besi. Mana yang lebih oksidasi atau lebih hancur reaksinya? Itu si Mn. Berarti ini yang rusak. Bukan. Kemudian krom. Krom sebentar, saya lupa selipkan di mana. Coba di Zn ya. Zn sama Fe. Oh ini nih, ini ada Zn loh. Di sini nih ada Zn. Ini saya lupa. Sepertinya ketimpa. Ini ya. Ini logamnya ada kelewatan. Ada, ntar ya, ada Zn. Oke, saya salah ya tadi. Oke, Zainuddin cari. Kemudian nomor berarti CR sama Fe itu masih CR lebih di kiri dibanding Fe. Berarti pada kasus ini CR tuh hancur. Kemudian Zn sama Fe. Zn dibanding Fe, Zn lebih di sebelah kiri, maka Zn hancur. Nah, coba kalau Cu sama Fe. Pada kasus ini, Cu sama Fe, Cu tuh lebih, Fe lebih disebut dahulu. Fe atau Cu, jadi kondisinya tuh kalau kita gambar gini, karena bertimpa gini ya, saya gambarin ya. Di sini tuh Fe duluan yang disebut dahulu, baru Cu. Dengan kata lain, kalau Fe sama Cu itu berhadapan, yang mengalami oksidasi dulu adalah Fe. Berarti Fe yang akan mengalami oksidasi atau korosi paling cepat. Berarti jawabannya adalah Fe. Sini. Maka siapa besi yang mengalami yang korosi paling cepat apabila dihubungkan ke Cu? Berarti gelas nomor 5. Sini jawabannya. Oke. Nah, sekian video dari saya. Berarti dari sini kita bisa simpulkan kalau sel volta dan korosi itu saling berhubungan. Kalian boleh latihan lagi, mencari soal yang jauh lebih banyak lagi, practice make perfect. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di
kalian bisa buka channel YouTube saya, kemudian bisa kontak saya di situ. Oke, saya akhiri. Semoga hari ini video materi self volta, video pembahasan self volta pertama dan video pembahasan self volta yang kedua itu bisa membantu kalian mempelajari materi self volta dan porosi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.